Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9A akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nama saya Akbar Zulfaldanisha dari kelas 9A absen 3. Perkenalkan, nama saya Nabil Irsyad Kurniawan, nomor absen 24 kelas 9A. Nama saya Sudadakan Jaya dari kelas 9A nomor absen 29. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Keterangan: 0 sama dengan titik keseimbangan, A sampai O sama dengan seperempat getaran, AOB sama dengan setengah getaran, AOBO sama dengan 3/4 getaran, AOBOA sama dengan 1 getaran. Frekuensi getaran ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Dengan demikian dapat dirumuskan F sama dengan N per T. Keterangannya, N sama dengan jumlah getaran, F sama dengan frekuensi, dan T sama dengan waktu, sama dengan jumlah gelombang per T. Periode getaran. Periode ialah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Rumus: T sama dengan 1 per M dan T sama dengan T per N. Keterangan: T sama dengan periode, satuannya second, dan F sama dengan frekuensi, satuannya hertz. Contoh soal getaran. Dalam 1 menit terjadi 3000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periode getaran tersebut? A. F sama dengan getaran dibagi T sama dengan 3000 per 60 sama dengan 50 Hz. B. T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 50 sama dengan 0,02 second. Gelombang. Pengertian dari gelombang ada 3, yaitu 1. Gelombang adalah getaran yang merambat. 2. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. 3. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan media rambatnya, gelombang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Media rambat. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contoh: gelombang radio. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Arah getaran. Berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Gelombang transversal. Contoh dari gelombang transversal adalah seperti pada gambar berikut. Pengertiannya adalah A, B, C sama dengan bukit gelombang, C, D, E sama dengan lembah gelombang, B sama dengan puncak gelombang, D sama dengan dasar gelombang, A, C, E, G sama dengan simpul-simpul gelombang, B sampai bayangan B, dan D sampai bayangan D sama dengan amplitudo. Gelombang longitudinal. Gelombang yang merambat berupa rambatan dan regangan yang bergetar sejajar dan arah rambatannya. Lihatlah gambar tersebut. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi suatu gelombang. Periode bisa disebut periode. Contoh: jika dalam 1 second terjadi 5 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1 per 50 second atau 0,02 second. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,02 second. Frekuensi atau F adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. F sama dengan jumlah gelombang per T. Keterangannya, F sama dengan frekuensi, satuannya Hertz.
dan jumlah gelombang sama dengan jumlah gelombang. T sama dengan waktu, satuannya adalah sekon. Perhatian soal. Periode sebuah gelombang adalah 0,025 second. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Dalam 5 second akan terjadi berapa gelombang? Jawab. A kali F sama dengan 1 per T sama dengan 1,025 1 per second sama dengan 40 Hz. B kali F sama dengan jumlah gelombang bagi T. Jumlah gelombang sama dengan V kali T sama dengan 40 kali 5 sama dengan 200 buah gelombang. Panjang gelombang. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang lambda adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya periode satu gelombang adalah 0,2 second. Dalam 1 second gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian, panjang gelombang tersebut adalah 10 per 1 dikali 0,2 sama dengan 2 meter. Cepat rambat gelombang. Kelajuan rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Keterangannya, V sama dengan kelajuan rambat gelombang, S sama dengan jarak yang ditempuh, T sama dengan waktu tempuh. Pemantulan gelombang. Gelombang memiliki sifat dapat memantul, seperti pada gambar di kiri. Tali yang ujungnya tetap dan di sebelah kanan ada tali yang ujungnya bebas. Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Namun, semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. 1. Ultrasonik. Frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Tidak dapat didengar telinga manusia. 2. Audiosonik. Frekuensinya di daerah antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dapat didengar telinga manusia normal. 3. Infrasonik. Frekuensinya adalah kurang dari 20.000 Hz. Tidak dapat didengar dengan telinga manusia. Beberapa hewan yang dapat menangkap infrasonik dan ultrasonik. Infrasonik antara lain jangkrik dan anjing. Ultrasonik, kelelawar dikenal memiliki radar alami, ikan paus dan ikan lumba-lumba. Pemanfaatan ultrasonik. 1. Menghancurkan tumor atau batu ginjal. 2. USG ultrasonografi digunakan untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. 2. Untuk deteksi dan komunikasi atau sonar di bidang teknologi kelautan. 4. Memeriksa bagian dalam tubuh. 5. Kacamata orang buta. 6. Memeriksa kerusakan logam. 7. Membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Medium rambat bunyi. 1. Udara atau gas. Bunyi yang sampai ke telinga kita pada umumnya melalui medium udara. Dalam lambatan bunyi ini, molekul udara tidak ikut berpindah. Bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. 2. Zat cair. Saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi dari batu yang dijatuhkan ke air tersebut. Cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibandingkan dengan cepat rambat bunyi pada gas, karena jarak antar molekul zat cair lebih dekat dibandingkan dengan jarak antar molekul gas. 3. Zat padat. Seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengarkan bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap second. V sama dengan S per T. Keterangan: V kelajuan rambat bunyi meter per second. S jarak yang ditempuh meter. T adalah waktu tempuh second. Cepat rambat bunyi udara pada beberapa suhu 0 derajat Celcius adalah 331,3 meter per second. 15 derajat Celcius
340 meter per second, dan 25 derajat Celcius 347 meter per second. Kuat bunyi tergantung pada satu, besarnya amplitudo, atau makin besar amplitudo makin kuat bunyi itu. Dua, juga tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendahnya bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama, namun terdengar berbeda. Dapat terjadi manusia yang bersama menyanyi dan alat musik. Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia, terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama. Pada alat musik, nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan beberapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi atau W per M persegi. Intensitas bunyi tergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Layangan adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, disebut dengan desah. Dentum adalah desah yang bunyinya sangat keras seperti suara gong. Frekuensi pada senar atau dawai. Menurut hukum Mersenne, frekuensi senar adalah A berbanding terbalik dengan panjang senar, B berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar, C berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar, dan D berbanding dengan akar tegangan senar. Rumus materi bunyi dapat dilihat di bawah ini. F sama dengan frekuensi senar, T sama dengan tegangan senar, L sama dengan panjang senar, A sama dengan luas penampang senar, P sama dengan massa jenis senar. Resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi adalah 1. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal N terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pemantul, I sama dengan M. Pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. 2. Gaung atau kedap. Jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya sekitar 25 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah buku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul ini akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian, bunyi asli akan terdengar tidak jelas. 3. Gema. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut gema karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif jauh. Efek Doppler. 1. Sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. 2. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensinya diterima oleh pendengar semakin berkurang. 3. Kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauh.